Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitriana dengan NIM C1F0181012 sebagai mahasiswa Ekonomi Islam 2018 dari Universitas Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa poin yang akan dipresentasikan. Yang pertama, makna Islam. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketiga, hukum Islam dan klasifikasinya. Keempat, sasaran hukum Islam. Dan yang kelima, tujuan syariah. Baiklah, yang pertama, makna Islam. Islam memiliki beberapa makna. Yang pertama, berasal dari kata salam, yang artinya damai. Karena Islam merupakan agama yang membawa kedamaian bagi umat manusia. Yang kedua, berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita dapat menyerahkan seluruh jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menjalankan ibadahnya dan menjauhi larangannya. Tiga, berasal dari kata salim, yang artinya bersih dan suci. Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kebersihan dan kesucian, baik berupa fisik, akhlak, perbuatan, jiwa, dan hati. Keempat, berasal dari kata salam, yang artinya selamat atau sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagi umatnya yang bertaubat dan memohon ampunannya atas kesalahan dan kehilafan yang telah hambanya perbuat. Jadi secara keseluruhan, Islam memiliki makna yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat serta patuh kepadanya sebagai pemilik dan pencipta bumi beserta isinya dengan penuh ketundukan dan perendahan diri agar dapat meraih kehidupan yang damai, selamat, serta sejahtera di dunia maupun di akhirat. Poin yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan tentunya berakhlak mulia dengan cara memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau keseluruhan. Dasar-dasar ajaran Islam ini terbagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Pertama, akidah. Akidah berarti keyakinan atau iman. Akidah merupakan sistem kepercayaan Islam yang menjadi dasar bagi semua aktivitas dalam kehidupan setiap muslim. Akidah dilahirkan dari konsep iman yang telah tertuang dalam 6 rukun iman. B. Syariah. Syariah bermakna pokok-pokok atau aturan hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilakukan oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya di dunia untuk mencapai kehidupan yang falah, yaitu sejahtera di dunia dan akhirat. C. Akhlak. Akhlak berarti tata krama, perangai, perilaku atau karakter yang merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu, ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah diturunkan di bumi untuk menyempurnakan akhlak. Poin yang ketiga yaitu hukum Islam dan klasifikasinya. Hukum Islam ini ditujukan untuk seorang mukallaf atau orang yang telah memiliki tanggungan kewajiban. Ada 5 klasifikasinya. Yang pertama, wajib. Wajib yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Contohnya seperti rukun Islam. Yang kedua, sunnah. Sunnah yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib dan juga puasa Senin Kamis. Yang ketiga, haram. Haram yaitu setiap perbuatan yang apabila dikerjakan maka berdosa dan apabila ditinggalkan maka akan berpahala. Contohnya seperti menjauhi perbuatan zina, minuman yang memabukkan, dan berbuat atau berperilaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti riba. Keempat, makruh. Makruh merupakan setiap perbuatan yang apabila ditinggalkan lebih baik
daripada dijalankan. Contohnya seperti merokok dan memakan makanan yang menimbulkan bau yang menyengat. Yang kelima yaitu mubah. Mubah merupakan perbuatan yang tidak dilarang oleh agama dan menjadi pilihan apakah mau dikerjakan atau tidak. Contohnya seperti olahraga untuk kesehatan. Poin yang keempat yaitu sasaran hukum Islam. Terdapat 3 sasaran hukum Islam, yaitu penyucian jiwa, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan tercapainya maslahah. Penyucian jiwa yang dimaksud yaitu setiap muslim diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan dan negaranya, terutama dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang diharapkan masyarakat tidak pilih kasih dan saling menghargai, baik sesama muslim maupun non-muslim, antar suku bangsa, antar ras, atau antar manusia yang beda negara atau wilayah. Karena hanya Allah lah yang dapat membedakan kita dengan sesuai tingkat ketakwaan kita. Yang ketiga, tercapainya maslahah. Merupakan sasaran tertinggi dari hukum Islam, di mana ada 5 yang diharapkan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Poin yang kelima, tujuan syariah. Ada 5 tujuan syariah. Yang pertama, memelihara agama atau hifdzul ad-din. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Dan untuk setiap muslim yang apabila mereka meninggalkan ibadahnya atau kewajibannya, maka akan mendapatkan dosa sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifdzun an-nafs, yaitu memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup secara terhormat, agar manusia terhindar dari pembunuhan atau penganiayaan, karena menghargai sesama manusia itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang ketiga, memelihara akal atau hifdzun akal. Memelihara akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia menjadi buruk dan merugikan masyarakat. Contohnya, dengan tidak minum minuman yang memabukkan. Yang keempat, memelihara harta atau hifdzun mal. Memastikan bahwa harta yang kita miliki tidak bersumber dari yang haram dan tentunya didapatkan dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memelihara keturunan atau hifdzun nas. Memelihara keturunan yang dimaksud adalah menjaga kelestarian manusia dan garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang sah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.